Oke, kembali lagi di podcast kita. Ini podcast yang sangat aneh ya. Nggak aneh ya guys. Jadi ini tujuan saya buat podcast ini sebenarnya memperkenalkan kembali ke teman-teman mungkin yang regenerasi atau mengingatkan kembali ke teman-teman yang mungkin bertanya dalam artian kemarin mungkin terkait misalkan ada lomba yang di prodi administrasi bisnis itu namanya bisnis administrasi kontes. Nah ini biasanya lombanya tahunan teman-teman. Nah ini misalkan besok teman pengen tahu bagaimana. Nah hari ini saya udah kedatangan tamu spesial. Wah gokil. Langsung dari Korea Utara guys. Ini Lee Min Ho ya. Ya, oke, mungkin di antara teman-teman udah ada yang kenal ya sama kakak Alfandri. Ya, panggilan Koreanya apa Alfandri? Sarangeo. Liminho Pak, Oh, Limino. Oke. Liminho. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing ke Alfandri karena Alfandri ini tahun 2019 ya. Iya, Karena 2000 BAC yang ke-6 waktu itu Pak. ya BAC yang ke-6 di Di Samarinda. Oke, di Samarinda. Nah, sebelum ke sana, saya pengen tanya dulu nih Alfandri. Mewakili Prodi AB juara satu di internal Business Administration Contest-nya di bidang Master of Master Ceremony of ya. Ceremony. Oke, Iya, MC. benar. Nah, di sini Alfandri, ini saya pengen tahu ya Bu, kepada Alfandri. Oh ya, mungkin sebelum itu Alfandri kenalan dulu deh. Silakan Alfandri. Terima kasih Pak. Baiklah, hai semuanya. Perkenalkan nama saya Alfandri, biasa dipanggil Al. Saya kuliah di Politeknik Negeri Batam, Oke. jurusan Manajemen Bisnis, program studi Administrasi Bisnis Terapan, dan sekarang sudah semester 6. Oke. Alfandri, langsung aja Alfandri. Kamu bisa juara satu itu waktu di semester berapa? Di bidang MC. Waktu itu kalau nggak salah itu di semester 3 Pak. Semester 3 semester. Semester 3. Semester. Berarti kamu Iya. waktu itu lawan kamu ada di semester berapa aja? Ada di semester 1 Oke. anak malam dan anak pagi, terus ada semester 5 juga waktu itu. Oh, senior kamu bahkan ada ya? Oke. Ada waktu itu Pak. Terus kamu berhasil juara satu. Berhasil juara 1. Oke, Alfandri, saya pengen kamu sharing ke kita semua persiapan apa yang sudah kamu lakukan waktu itu sampai kamu bisa juara satu. Waktu itu ceritanya kan awalnya itu ada lomba mengenai BAC, terus kalau mau ke BAC-nya yang inti itu harus ada kompetisi di internal dulu. Nah, jadi waktu itu memang dibuka secara umum, jadi nggak ada kriteria harus si semester 1 aja, semester 2 aja. Jadi semua semester itu bisa masuk gitu. Terus yang penting dia punya bakat, karena kan kemarin tuh ada beberapa cabang. Terus salah satunya Master of Ceremony, dan Master of Ceremony itu salah satu menurut orang yang ibaratnya masih enak gitu untuk dia bawa ke perlombaan dan masih bisa untuk berkompetisi dengan mudah kayak gitu. Jadi banyak yang berminat seperti itu. Nah, waktu itu persiapan yang lakuin adalah pada saat itu kebetulan sebelum BAC itu kan Al masih banyak ngikutin kayak MC seminar, terus jadi para dosen dan teman-teman itu kayak dorong, ya udah Al ikut aja di BAC, mana tahu kita nggak tahu rezeki gitu kan. Jadi akhirnya jadi Oke, akhirnya Al pun berarti kamu memang udah punya basic untuk MC ya, untuk iya, eh, sudah ada dong Pak, dari SMA itu Al MC dari SMA. Pokoknya awal itu waktu MC pertama kali itu kayak, iya apa sih mereka MC nggak bagus banget gitu-gitu kan, kayak ngejek-ngejek orang MC gitu. Pas oh, tiba-tiba kok kitanya gitu yang ditunjuk. oh gitu, oke. Oke. Terus Jadi setelah itu Pak, eh, setelah teman-teman support dan dosen support, jadi Al ikut. mm-mm. Kemudian waktu itu Aliko pertama kali itu yang dipersiapkan dikasih kriteria, bukan kriteria tapi persyaratan, misalnya harus ada yang non formal dan yang formal gitu. Oh, Teks jadi MC di yang harus lomba dipersiapkan. MC itu ada dua tipe ya,
Formal dan Ya, oke, informal. non ya formal dan non formal gitu. Jadi waktu itu disiapkan terus ditentuin judul. Kalau nggak salah itu ada 2 judul formal dan 3 atau 4 yang non formal. Jadi waktu itu acak, terus diacak dari rumah, terus dipersiapkan dari rumah. Nah, kalau nggak salah Al dapat Hari Kesaktian Pancasila, terus satu lagi em, di gala dinner kalau nggak salah, Oh, jadi untuk yang oh non jadi formal. tetap dikasih tema, Iya. dikasih tema, kita persiapin dari rumah. Itu berarti Al siapin semua tema atau gimana? Iya, yang sudah didapat dari kita yang dikasih Pak, kan Mm-mm. kita ada undi malamnya tuh. Jadi kita dikasih waktu itu hari itu juga. Jadi kita ada kesempatan 1 hari untuk buat teks MC itu Pak. Oh, jadi nggak langsung di lokasi ya. Tadi H-1 gitu ya. Persiapan bisa Iya ya. Pak, benar. Iya. Oke. Berarti udah Terus tema, karena case. Mm-mm. karena mungkin Al udah biasa, jadi lebih ke lihat di internet, terus kayak mana orang yang prakteknya secara langsung gitu Mm-mm. kan Pak. Terus setelah itu sampailah ke hari H untuk lomba di internal. Nah, di Oke. lomba di internal itu hmm, pasti deg-degan dong. Padahal udah biasa nih Pak MC, udah biasa ketemu orang banyak. Tapi karena yang namanya Waktu itu lomba, MC-nya in English or Indonesian? boleh mix, boleh Indonesia. Karena kemarin itu kan memang nggak ada persiapan untuk English, tapi Mm-mm. Al Indonesia, full Indonesia. Cuman Oke. paling ya sedikit aja lagi. Cuma sedikit aja Pak, karena kan memang actually jujurly Oke. bahasa Inggris Al very bad banget. Oke, it's okay. Tapi Oke. tapi I wanna try gitu lah ya Pak ya, Oke, mengenai sip. speak ini ya kan. Jadi waktu itu antri lah. Kalau nggak salah nomor Al nomor 3. Kalau nggak salah di internal Al ingat giliran nomor 3. Oke. Jadi Masih ingat nggak sih peserta dulu bareng siapa aja? ada Dora, ada Naim, ada Tania, ada Bima. Kayak itu aja deh Pak yang Oh, lulus. kamu harus hati-hati loh sama Tania. Tania juga lagi mempersiapkan diri. Ntar saya kirim ya, Iya, Pak. Tania lagi mempersiapkan diri. Ntar saya Udah siap ini Pak. kalian saling mempersiapkan. Keren, keren, keren. Mm-mm. Oke. Jadi Mm-mm. jadi habis itu Pak lomba. Di lomba itu Pak langsung di awalnya kalau nggak salah itu langsung di include satu yang formal dulu. Nah, formal itu jadi kayak upacara bendera gitu Pak. Cara Hmm. pembawaannya gitu. Jadi memang Kayak tegas, apa ya namanya? ada Apa ya pembaca teks itu? protokol Iya gitu ya, protokol. ya kayak gitu Pak. Oh, Nah, oke. jadi itu yang namanya formal. Jadi kalau yang bisa kita bawa seminar itu namanya semi formal. Terus kalau yang non formalnya kayak orang yang improve, kayak misalnya ada acara konser, nah itu namanya non formal. Ada lagi yang semi formalnya yang kayak acara resmi gitu Pak. Nah, terus Oke. tapi cuman di lomba ini cuman dibagi dua, ada non formal dan formal. Oke. Nah, kayak gitu Pak. Hmm. Nah, jadi waktu lomba itu ya karena memang udah belum tahu teknik kan untuk Mm-mm. yang si protokol ini, yang formal ini, akhirnya Al lakukan seperti biasa yang Al lakuin. Ternyata ada beberapa yang mungkin nadanya nggak pas, terus Oke. ya nggak bagus lah istilahnya kalau untuk dibawa ke nasional awalnya. Tapi Mm-mm. kalau kita di internal masih bagus gitu Pak, karena kan sekedar membawakan. Oke. Terus menangnya Al itu ya di non formal karena udah biasa dibawain kan Pak waktu itu. Menangnya di situ. Makanya saingannya sama Naim dan Tania. Memang Oke. betul. Karena dulu Tania itu memang kalau di cewek Tania itu memang is very good choice lah untuk si Master of Ceremony. Heeh. Tapi Memang tunggu bentar. bagus. Tapi kenapa kamu bisa unggul waktu itu dari Tania? Ayo. Karena dilihat dari jam terbang. Tapi Dilihat Tania, dari jam, oh gitu. ya. Dilihat dari jam terbang. Tapi Waktu itu kamu kan sama cara Tania seangkatan nggak? pembawaan. Kenapa Pak? Kamu seangkatan sama Tania? Oh, di bawah Al Pak. Oh di bawah. Oke, oke. Oke. Tapi Di angkatan tahun oh 2019. jadi di BAC untuk bagian MC ini ada yang non formal sama yang formal. Yang informal tadi yang seperti kita kayak pembacaan protokol ya kayak waktu upacara, Iya. acara-acara Iya, resmi gitu ya. Tapi kalau yang Iya, non formal kita lebih ya kita harus pandai menghibur lah istilahnya ya.
Kayak menghibur. Iya. Yang kebanyakan nih peserta saya yakin semua pasti yang ikut MC ini yang biasanya bawa acara non formal. Ketika tahu Iya bener formal, Pak. oh gimana nih formal, bingung ya kan? Iya, nah itulah yang Al rasakan. Tiba-tiba si senior Al yang ikut lomba ini kan Hmm. dia udah bawa teks kayak protokol gitu loh Pak. Mm-mm. Sementara Al cuman bawa namanya key card, ada key Mm-mm. card untuk MC. Ya benar. Jadi dia bawa yang memang kayak bentuk protokol gitu loh Pak, kayak buku. Wah, Nah, serius ya? sementara Al cuman bawa key card yang kecil untuk biasa orang MC konser kan. Bentar. Tadi Jadi kita, kikat ini persyaratan juga untuk kita lomba internal atau gimana? Jadi gini, sebenarnya sebenarnya persiapan lomba MC ini apa persyaratan pertama? pertama kok sebenarnya nggak ada persyaratan tertentu gitu loh Pak, cuman dia hanya menentukan tema. Oh, tema ya. Hanya Jadi- tema dan dan apa namanya syarat untuk misalnya kayak undi kayak gitu Pak, kita dapat Oh, tema apa berarti terus kikat kita- ini cuman istilahnya apa ya? ya kita sendiri gitu loh Pak, jadi ah, pembahasannya. iya, Nah, kreativitas kita, untuk oh, oke. MC gitu Pak. Mm. Malahan nggak ada bawa sama sekali, kalau nggak salah kayak Naim juga, Dora juga nggak ada bawa waktu itu. Oh, oke. Nggak apa-apa kan Pak nyebut? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ntar kita undang juga mereka, biarin aja. Oh, harapan saya itu ke depan makin rame peminat MC. Kita buat komunitas MC. Tapi bener, kita tetap berteman. Tapi ketika berkompetisi ya kita berkompetisi. Ya, tapi jangan sampai kita nggak berteman lagi setelah itu. Jadi terus kamu, oke, selain itu ya, terus kamu berangkat mewakili Poli Batam ke Samarinda. Sekarang saya pengen tanya, kenapa kamu bisa tereliminasi waktu itu di sana? Kenapa? Kesulitan kamu apa? Ini bener-bener sebenarnya paling benci sekali sih peraturan BAC di tahun sebelumnya. Kalau Oke, saya berani bertanggung jawab. Oke. Saya berani bertanggung jawab Oke. dengan peraturan apa yang mereka buat. Oke. Karena pertama dari segi aturan juri menurut saya itu tidak sportif, karena Oke. juri yang mereka ambil itu memang ada dari luar satu, tapi dicomot dari beberapa dosen di politeknik lain kan. Kayak kesannya mereka lebih melindungi anak-anak mereka di saat mereka melakukan penjurian. Oke. Sedangkan si juri MC ini yang tidak bersifat tidak bersifat kayak misalnya kita belajar 1+1 jawabannya 2. Oke. Nah kalau si MC ini cara penilaiannya memang nggak objektif gitu loh Pak, kayak oh ini bagus pasti bagus gitu. Mm-mm. Jadi bisa diubah ketika Oh. udah di semalam Uh-uh. gitu, Pak. Bisa diubah besoknya kayak gitu Pak. Oh gitu. Seharusnya nggak bisa dong. Iya. Lucu Nggak ya. bisa, Pak, makanya Pak saya MC waktu itu di Samarinda sakit hati itu karena kenapa Al berani bertanggung jawab, karena waktu itu ketika itu mungkin ya waktu itu kalau nggak salah kikat Al tinggal di atas waktu itu, jadi acaranya udah selesai Pak. Sebelum kita cerita ke pengalaman dari nol ya. Ini udah gregetan banget nih Oke, mau cerita oke. mengenai BAC. Kalau perlu itu BAC di tag Pak, jadi mereka tahu tuh kesalahan mereka apa. Karena saya nggak suka. Karena apa Pak? Cara pembawaan mereka itu jujur, mereka semuanya bagus. Oke. Bagus banget daripada Al gitu Pak. Tapi mereka monoton. Nah itu yang Oke. buat Al kayak nggak terima, gue nggak dapat juara gitu. Sedangkan lo MC kayak bayangin Pak, mereka kayak lomba kayak presentasi sama Bapak ngajar Pak. Kelompok 1 maju presentasi menonton, kelompok 2 maju Oke. presentasi menonton kayak gitu Pak. Oh my god, nggak ada ketawa sementara Kau- saya Pak. Saya kau- maju, kamu nih saya nyanyi, yuk. Gini. Mungkin kamu terlalu ini kali, skala kamu terlalu besar sehingga melewati batas gitu ya. Melewati kriteria yang seharusnya gitu ya. Saya mengikuti prosedur yang sudah memang kan kita berlatih Pak. Mm-mm. Jadi berlatih, dan itu latihannya bukannya kita latihan, kita dikasih cuti selama seminggu Pak, dan sebelum cuti itu kita udah memang betul-betul latihan juga, memang betul-betul keras. Jadi kayak Al masuk 10 besar aja waktu itu Pak, nomor Al waktu itu yang pertama kali dipanggil loh. Iya. Jadi kayak wow,
Di saat nomor Al dipanggil masuk 10 besar, yang pertama kali Al hubungin adalah Bu Nunun, dan di situ Al nangis, betul-betul nangis dan kayak bangga gitu Pak. Serius Pak. Iya. Dan satu langkah lagi nih gue yang menuju juara 1 gitu Oke. kan, harus dapat juara nih, nggak penting apapun yang terjadi gitu. Jadi di saat pertama-tama memang grogi, di saat udah masuk 10 besar itu memang cari teknik gimana caranya ini gue nggak harus ada salah satupun, memang harus sesuai dengan teknik yang udah saya pelajarin. Udah dari musik yang cuman menggunakan musik Pak, itu cuman Al sendiri, bayangin. Yang Improvisasinya punya ya. persiapan banyak tema, yang punya kikat bagus itu cuman Al, bayangin. Yang pakai baju adat, yang ganti kostum sampai 2 kali itu cuman Al. Wow, Bayangin, amazing ya, persiapannya gila banget ya. Iya. Jadi tolong dong yang nganggap gue kalah dan menganggap remeh gue, jangan kayak gitu please. Karena gue gak pernah ngomong ke kalian kalau misalnya gue itu kalah, gue punya Oke Al, usaha oke. besar gitu. Oke Al, saya tunggu kamu di kompetisi tahun ini. Saya nggak tahu ya kompetisinya akan online atau offline. Kamu buktikan ya, kamu buktikan kalau kamu bisa juara. Kamu ambil juara kamu yang kemarin mungkin diambil sama yang lain. Mungkin karena yang namanya kompetisi ya. Ini benar-benar kompetisi. Jadi saya rasa juga ya kita kembali lagi ke kita ya. Ininya dalam kompetisi itu sebenarnya kamu udah juara di internal tadi ya. Iya. Ya, saya paham perasaan Tapi kamu. mungkin gini sih Pak, bukan berarti Al nggak mengakuin kesalahan Al. Oke. Kesalahan Al pasti Al lakuin. Pertama, mungkin Al terlalu agresif, Oh, mungkin itu kan, wow. terlalu tidak Memperhatikan. terlalu bersemangat bergebu-gebu gitu Pak. Oke. Jadi nggak step by step gitu, harusnya lebih pelan gitu. Iya. Tapi ketika kita kan kalau misalnya kita berlomba tuh pasti kita lihat audiens kan, tanggapan mereka itu seperti apa. Iya. Ketika Al maju kayak mereka sumringah gitu Pak. Oke. Kayak oh Kayak maju lagi nih orang. wis, kayak Bahkan tapi jadi ketika Al nyanyi mm-mm. lagu Nirmala tuh Pak, yang Melayu itu ya Pak, Nirmala aduhai, Al nyanyi Pak, jurinya ikut nyanyi dan bergoyang. Jadi Pak. kayak Sementara yang lain nggak ada kayak gitu Pak. kayak PHP gitu. Jadi kayak kamu kayak bukan peserta ya, kayak bintang tamu. Iya bener Pak, aduh itu sakit banget. Jangan-jangan mereka salah persepsi kali. Kamu dikira bintang tamu kali. Nggak tahu Pak, tapi Ya. waktu itu memang Al udah ngelakuin yang terbaik untuk Poli Batam, karena harapannya pasti besar ke Al kan Pak, tapi Ya. Al sudah buat yang terbaik lah istilahnya kayak gitu Pak. Dan waktu itu memang cukup sangat kecewa lah sama peraturan BAC yang kayak gitu. Harusnya memang, dan yang lucunya yang menang itu pun anak-anak si jurinya gitu. Bahkan mereka berdebat di situ untuk kayak, kok anak gue cuman harapan 2 gitu, anak lu juara 1 kayak gitu. Jadi kecewa juri yang dari gitu ya Pak, gitu ya Pak ya. Al tahu cerita itu dari si panitia sama Rinda. Kebetulan kan panitianya mahasiswa juga Pak. Ya itulah ya, mungkin itu di luar dari kendali kita. Yang penting kita udah lakukan yang terbaik. Mungkin itu bisa jadi ya, memang paling susah tuh ngelawan hal-hal yang seperti itu. Tapi ya nggak masalah, nanti di tahun ini kita harus buktikan. Kemungkinan tahun ini di mana ya, rencananya kemarin tuh kalau nggak salah mau Kemarin di Sulawesi Pak. Sulawesi ya, cuma karena pandemi ya. Iya, Maluku. Karena pandemi ya kita pending. Tapi ada isu bakalan ada BAC untuk tahun ini. Nah mungkin ini salah satu ajang juga buat kamu nanti ke depan untuk ikut lagi ya. Intinya tetap semangat, terus berproses. Tapi sekarang masih ada MC lagi nggak? Oh masih ada Pak, kemarin harus ceritain ya Pak. Kemarin sebelum pemilu ada MC kan untuk penyambutan Pak Rudi, peresmian sembako. Terus kemarin terakhir ada jadi IO Pak di Padang. Oke, mantap. Tuh, Masih terus berproses ya. Karena saya pantau terus nih teman-teman nih. Kayak kemarin ya si Tania barusan habis buat podcast juga sama saya, tapi saya belum share. Nah itu dia juga baru ngisi di acara World Street apa gitu, pokoknya di Batam juga. Ada workshop kayak baju-baju. Ya itu kemarin. Kali ya Pak. Ya. Nah itu. Gitu saya tanya gimana persiapan Pak? Saya udah persiapan dari sekarang, dia bilang. Wah gokil nih Alfandi bakalan berat nih. Saingannya berat. Tapi it's okay karena kita sama-sama berjuang.
Ini salah satu bidangnya ya, bidang MC ya. Ada lagi nanti yang lain ya, Yap. kayak presentation, ada juga sekretariat, secretarial contest, ada juga data web processing, design. web design, typing speed ya kan? Ada 9 kalau nggak salah Pak. Ada Iya. kemarin kalau kita nggak salah ada 2 cabang yang kita ikut kalau nggak salah. Ya benar, karena mungkin ada sesuatu hal yang ya harapan sih tahun ini kita bisa turun semua, dan yang dulunya hampir umum nggak jadi. Itu Kayak lagi kita Pak geram. kita harus rebut kembali. Pak, tapi Bapak harusnya harus ngundang itu semua BAC tahun 2019. Ya, Saya mohon Pak, pasti heboh banget. saya paham perasaan teman-teman. Udah diumumin juara umum, paginya lagi sarapan nggak jadi. Wow, ini keren. Oke, nanti jadi mungkin ke depan nanti akan saya undang juga teman-teman yang lain kemarin juara, ataupun yang enggak tapi tetap merasa juara ya, kayak Alfandri ini. Oke, kita akan terus pantau pergerakannya ya, bagaimana. Oke Alfandri, mungkin itu, terima kasih buat waktunya ya. Tadi ya seru internal, bagaimana eksternal ternyata lebih seru. Oke, sip. Sebenarnya kita belum cerita semua itu Pak. Ya. Belum cerita kita dari berangkat kan, tapi masih dalam proses penilaian yang menurut Al is not Ya. fair to me. Tapi gini, sebelum berakhir, persiapan internal sama persiapan eksternal apa sih bedanya? Untuk lombanya itu ada nggak sih perbedaannya? Sebenarnya kan dari mereka sudah nyediain buku kayak gitu Pak, buku BAC kan. Itu tuh udah ada tertera di dalamnya yang mau eksternal ataupun internal. Jadi mereka di situ udah panduan ya, panduan misalkan MC harus apa. Itu apa aja sih? Panduan. Mungkin bisa sharing dikit. Apanya Pak? Panduan maksudnya harus apa yang dipersiapin? Yang harus dipersiapin itu ya misalnya mereka sudah nentuin kan beberapa judul, ada kalau nggak salah 13 judul untuk si tema bukan judul sih Pak, tema untuk si MC gitu. Peserta ya. Kalau khusus si MC ini mereka ceritain alur cerita dari lomba CMC. Jadi mereka ceritain dari awal. Sebenarnya ketika mereka buat buku nggak sama pada saat penerapan waktu itu Pak, karena ada briefing. Jadi briefing ini kayak semua dosen yang di sana itu kayak pengen lebih didengar. Oh, waktu ini ya technical meeting itu ya, TM ya? Iya, technical meetingnya Pak. Okay. Jadi mereka kayak tiba-tiba berubah aja gitu. Tapi poin-poin apa yang bisa di sharing di sini? Misalkan apa di MC ini? Sharingnya adalah sebenarnya nggak usah kita terlalu Pak. Kalau menurut saya nggak usah terlalu menekankan si buku ini. Maksudnya kayak lebih ketergantungan. Ambil aja temanya aja gitu. Okay. Tema yang udah dipersiapkan dari mereka. Kalau untuk Master of Ceremony sih Pak. Terus kalau untuk cara, untuk syarat, untuk ketentuan itu semua tergantung kita. Tergantung kekreatifan kita kayak mana. Mau pakai kikat, bahkan di sana juga ada kok yang nggak pakai kikat. Okay. Kalau kita punya kikat, punya warna yang sama, terus punya logo juga kayak gitu kan, itu kayak kreativitasan gitu Pak. Terus mereka nggak boleh pakai musik juga, nggak ada yang kayak gitu. Jadi mereka tergantung kita si MC gimana caranya mengemas itu penampilan kita untuk lebih menarik aja di depan audiens kayak gitu, di depan juri kayak gitu. Terus kalau untuk durasi kita menjadi MC berapa? Biasanya berapa menit? Waktu itu kemarin mereka kasih kalau tidak salah ya Pak 2-3 menit kalau Al tidak salah. Oh ya, cepat banget ya. Cepat banget. Jadi harus itu teks MC kita juga harus memang itu Pak. Tapi kita dua ini juga tema, maksudnya yang formal sama informal. Iya. 2 menit, Pak. 2-3 menit. Per peserta. Seleksi pertama bukan Pak, satu tema itu 2-3 menit satu tema. Dan itu acaknya di sana Pak, kita milihnya di sana, bukan di rumah. Kayak di internal kan beda. Bisa hamin satu. Terus bisa hamin satu. Nah kalau di sana kita buat tuh 13 tema. Okay. Kita pelajarin di 13 tema itu. Ya, 13 tema itu. Terus nanti sampai di sana diacak. Di saat mau udah berlomba diacak. Terus kita ambil satu tema yang awalnya formal dulu kan. Jadi formal diambil, terus dapat, terus langsung maju ke depan. Hanya dikasih waktu 5 menit untuk persiapan
mau itu kikat, mau itu apa gitu Pak ya. Yang akan kita omongin juga gitu ya. Pokoknya 5 menit Nah, itu. iya. Itu 5 baik. menit. Tapi Oh. teksnya udah selesai di rumah Pak. Teksnya udah selesai karena kan memang udah 13 tema kan udah dikasih. Kita buat sendiri di rumah. Makanya waktu latihan itu memang kita fokus ke teks MC yang 13 tema itu Pak. Jadi memang nggak main-main Pak loh. Oh, berarti gini. Berarti sebelum berangkat ke nasional di Batam itu kemarin sempat berarti belajar untuk 13 tema itu. Yes. of course, bener, Oh, Pak. gitu. Berarti tiba sana Yang mau tinggal. dibawain. Oke. Sip, dapat Dan berarti. itu harus mix bahasa Inggris. Kalau bisa kok nggak mix bahasa Inggris tapi nggak dapat nilai plus. Mm-mm. Oh, sebenarnya Tapi dia lucunya kemarin yang juara 1 nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali loh Pak. kamu kayaknya Kalau masih masih panas ada- banget. Oh, masih pedas banget nih. Sama yang Iya. yang kayak gitu Iya, ya kan. I iya. don't believe it. Kenapa gue nggak bisa juara? Kayak masih panas banget sampai sekarang. Kalau misalnya lomba BAC besok ada, Al harus ikut dan Al harus balas dendam sih. Oke. Tapi dalam dendam ini maksudnya dalam hal positif ya. Kita buktikan ya. Iya. Perubahan kita. berkompetisi. Oke. Tapi yang pasti yang kemarin juara nggak ikut lagi karena udah juara. Al kan belum. Oh iya. Jadi Al harus semangat. Oke. Ya jadi lumayan juga ya ternyata ya persiapannya ya. Jadi dengan Lumayan, 13 tema. Nah, tapi 13 tema ini kan tetap ada pembina kan. Kita ada bareng-bareng untuk diskusi dan Ada. sebagainya. Itu kalau udah lulus untuk yang internal ya. Tapi yang pasti ya kita harus berkompetisi dulu dengan teman-teman MC yang di internal lalu baru bisa berangkat. Dan itu cuma satu ya kesempatannya. Oke Al, terima kasih. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sang juara MC Amin. berasa bintang tamu. Merasa jadi bintang tamu Iya. ya. Aduh, udah lah Pak. Iya. Kalau untuk diceritain tuh kayak sakit. Ya, oke, saya paham. Oke Al, terima kasih Al ya udah mau Oke, Pak, nyempetin sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak juga Pak udah diundang Pak di podcast Bapak. Ya. Seru banget pokoknya. Kalau Sehat-sehat. bisa diundang lagi ya Pak. Iya, tapi Ada kamu part 2 ya Pak. ya kamu bilang tadi kamu ada juara di kompetisi yang himpunan mahasiswa manajemen bisnis kan? Nah, itu Iya, ada juara 1 loh Pak. Itu baru saya juara ya Pak. oke. Himpunan mahasiswa manajemen bisnis. Seharusnya itu sebatam loh, nggak ini ya. Iya, itu sekota Batam Pak. Oke, nanti kita bahas di next di next konten ya tentang itu. Ini kamu benar-benar saingan Tania nanti, hati-hati. Saya nggak tahu ya regenerasi belum kelihatan nih di generasi yang bawah belum kelihatan. Yang 2 tahun itu ya Pak ya? Iya, dua- yang sekarang 20. semester 2. Oh, 2020 2021. Iya, ya? bahkan sekarang udah ada kelas internasional, harus lebih hati-hati. Itu mungkin bisa jadi saingan kita juga. Jadi ya tetap semangat ya. Jangan ingat Ya, jangan harus dong Pak. jangan terlalu over, tetap stabil, tetap jaga ya image-nya. Oke Al, nanti untuk yang tadi saya tunggu di kesempatan lain waktu. Terima kasih untuk malam ini. Sehat-sehat ya. Jaga tetap protokol kesehatan ketika MC, jangan ikut-ikutan sama yang lain. Oke, bye. Sarangeo. Sarangnya Pak. Thank you Pak udah undang. Yuk. Bye. Bye bye.